Arcade tersedia hanya di RCTI Plus Super App. Mainkan sekarang. Walking sekolah yang didirikan oleh Erwin Parengkuan berulang tahun anniversary yang ke-20 dan bertepatan dengan hari ulang tahun anniversary. Ada lagi ChatGPT, ya, maunya ngemeng, tapi nggak mau dengerin. Asik, saya masih punya waktu 2 menit. Akhirnya kemudian dia kesulitan untuk menjadi dirinya. Akhirnya actualnya. Nah, actual self ini adalah authenticity secara indera perasa kita. Ini mengambil sisi yang ideal tanpa kembali ke dalam diri, di dalam bab-bab yang ada di personal development. Dan pilar yang kedua yaitu communication fundamental. Sekian. Di dunia komunikasi hampir 30 tahun. Di sini ada introvert. Nah, introvert. Thinking ada nggak? Waduh, sebelum mulai tuh pikiran muncul, itu introvert banget ya. Pikiran jelek itu selalu ada. Nih, karena saya bagian ke yang kedua ini, pilar yang kedua, itu pasti yang namanya pikiran muter-muter ya, ribet, overthinking, negative thinking itu selalu muncul, bener ya? Memulainya itu, ya. Mas Erwin Parengkuan, pokoknya sesudah membaca buku ini, emang dasar itu orang bukan manusia, tapi robot. Dan gak ada keinginan mau berubah. Karena ini betul-betul sebuah bimbingan dan tuntunan yang sangat detail sekali untuk Anda yang bisa dan berani untuk berbicara. Ingat ya, bahwa tidak banyak orang yang sekolah jadi dukun. Jadi kalau kita nggak ngomong, nggak ketebak apa isi kepala dan hati kita. Itu sebab pertanyaan saya, di sini siapa yang usianya udah di atas 35 tahun? Tunjuk tangan. Udah turun kebanyakan. Turun kebanyakan. Ya, jadi dalam penelitian di atas 35 tahun orang tuh nggak bisa berubah. Tapi kalau di bawah 35 tahun, dia masih bisa diayak soal introvert dan extrovert tadi. Tetapi kalau udah 35 tahun ke atas, dia sudah mengkristal. Maka pesan saya untuk yang itu dulu ya, silahkan lanjutkan Anda yang ingin jadi introvert, silahkan. Tapi tolong emosinya yang stabil ya. Yang extrovert, silahkan lanjutkan jadi ekstrovert, nggak usah berubah, nggak apa-apa, tapi please emosinya yang stabil. Kalau ternyata memang benar Allah dikit lagi kok kayak Mama Dedek ya. Kalau Anda emosinya nggak stabil, saya rasa Anda diambil dari tanah sengketa. Jadi kudu stabil. Introvert yang emosinya nggak stabil ini jadi penyedih, overthinking atau dingin orangnya. Kalau misalnya ada ekstrovert, emosinya nggak stabil, maka meledak-ledak, panas bawaannya. Ini menyeramkan. Lebih baik dingin atau panas, dua-duanya jelek. Karena orang introvert, dia akan silent treatment kepada orang lain ketika dia nggak suka. Kalau ekstrovert, dia kejar stabilan emosi. Sesudah mempelajari bab 1, bab 2, ada di bagian saya, di mana pada akhirnya hebatnya kita berbicara itu tidak tergantung dengan kecerdasan Anda, tapi mental yang matang. Gimana caranya ya dapat mental yang matang? Saya mau tanya dulu sama Anda. Sekolah yang paling bagus di dunia ini namanya apa? Seseorang yang matang mentalnya, ketika dia berbicara, ketika dia sudah melewati banyak sekali penderitaan di dalam hidupnya. Maka ketika saya menulis tentang bab winning mindset, saya kesulitan di situ. Saya tahu teorinya, tapi bagaimana? Karena setiap orang penderitaannya beda-beda, bukan? Kan dilahirkan bapak ibunya beda-beda, perjalanan hidupnya beda-beda. Saya bagus nih, wajahnya pada senyum ngeliatin saya ngomong. Gimana kalau ada satu sudut gini, ngegerenyap gitu? Itu kalau misalnya school of sorrow atau sekolah penderitaannya nggak cukup lama, itu dredeg loh, ngadek-dek lututnya. Maka itu perlu jam terbang yang lain ya. Kalau Anda ada di dunia pendidikan, Anda akan tahu yang namanya 6 ranah taksonomi Bloom. Dasar menghafal. Jadi kita ngomong hanya berdasarkan hafalan gitu ya.
Karena itu di lapisan yang paling rendah, kasta yang paling rendahnya, umat tuh itu menghafal. Yang kedua adalah paraphrasing, mengganti dengan cara yang lain, ngejelasinnya tapi nggak mengubah maksud. Oke, kalau dia paham. Yang ketiga adalah dia ngerjain, latihan terus. Mau ngomong itu dia latihan terus, yaitu mengerjakan. 3 ranah ini adalah cara berpikir yang rendah. 3, 2, 1. Boleh sekali lagi. 3, 2, 1. Gimana fotografer? Aman? Betul, Mbak Syahna sudah tahu terlebih dahulu. Sekarang kita balik. Ya udah ganti dong, jangan kayak orang susah. Mana semua aku pegangin atau? Terserah kamu, enaknya gimana? Enaknya gimana? Kamu pegang. Oke, bro. Tan aja kali biar enak Tan. Kasih tahu dong mungkin acara hari ini ada peluncuran buku apa dan kamu terlibat apa di acara itu? Hari ini adalah sekolah Talking, sekolah yang didirikan oleh Erwin Parengkuan, berulang tahun anniversary yang ke-20 dan bertepatan dengan hari ulang tahun anniversary ini maka diterbitkan sebuah buku Public Speaking 101. Nah, ini buku bagus sekali karena ditulis dengan banyak pengajar di sekolah Talking, di mana kami membagikan ilmu eksplisit yang kami dapat dari sekolah dan baca buku, juga ilmu tacit kami, ilmu pengalaman kami. Sehingga buku ini nih kayak kamus buat pembaca ketika menghadapi kendala dalam hidupnya, dalam pekerjaannya, karena ternyata ini buku bukan hanya mengajarkan bagaimana bisa berkomunikasi dengan baik, akan tetapi bagaimana kuat menghadapi gelombang kehidupan. Jadi ini buku memang mesti dibeli, dibaca, mudah-mudahan akan mengubah cara berpikir Anda menjadi semakin hebat lagi. Nah, dari sekian banyak nama yang ada di situ ada nama Tanas juga yang mungkin menjadi salah satu kontribusi daripada pembuatan buku ini. Mungkin boleh kita sedikit di part apa Anda mengisi dan soal apa sih? Jadi saya menulis winning mindset. Saya menulis spesial di bab 19 tentang bagaimana winning mindset ini belajar untuk bisa mengenakan sesuatu yang gak enak yang mesti terjadi di dalam hidup kita. Karena memang Tuhan ketika memberikan sebuah kejadian dalam hidup kan gak pernah diskusi dulu ya sama manusianya. Tapi saya yakin bahwa Tuhan itu tidak pernah salah untuk memilih pundak pada saat memberikan masalah. Kalau masalah itu nggak selesai karena ternyata cara berpikir kita tuh belum memiliki mental juara. Mental juara itu bukan hanya tentang kecerdasan, tetapi penderitaan yang selama ini sudah dijalanin sehingga mental jatuh bangunnya lebih kuat. Nah, ini pelajaran sekali buat hidup manusia bahwa ketika kita mendapatkan masalah jangan pernah membenci kejadian itu karena sebetulnya itu adalah latihan kita supaya naik kelas sehingga kayak sistem imun menjadi lebih baik. Ketika masalah yang sama akan terjadi kita udah tahu mesti melakukan apa, mesti berbicara apa. Nah, di bab itu saya menulis. Dan hari ini kan audiens yang hadir kayaknya beragam Iya. ya. Iya. Gitu. Kalau untuk target pasar sendiri untuk buku ini sebenarnya siapa? Buku ini sebetulnya dikhususkan untuk semua, gitu ya. Semua generasi akan bermanfaat sekali ketika menamatkan cover to cover buku ini. Karena ternyata sehebat apapun jabatan kita di sebuah perusahaan belum tentu diiringi dengan kemampuan kita berbicara. Sehingga seringkali kita itu bermasalah dengan timnya. Dan ini menjadi masalah untuk perusahaan bisa maju menjadi semakin baik dan semakin baik lagi. Itu sebabnya anak-anak di sekolah terkadang bermasalah dengan pendidik. Kadang-kadang orang tua juga bermasalah dengan sekolah sebagai stakeholders. Maka di buku ini itu juga diajarkan bagaimana berkomunikasi dengan baik dan memahami setiap kata yang keluar. Karena kadang-kadang orang ngomongnya apa kita nangkepnya beda. Nah, sehingga pola berpikir seperti ini yang juga ditulis di dalam buku supaya ngurang-ngurangin musuh lah dalam kehidupan kita. Nah, berbicara anak-anak mungkin sedikit bergeser dan hampir sama tema. Kamu kan juga aktif terlihat di media sosial soal
parenting. Artinya begitu aware banget dengan orang tua zaman sekarang, dan juga mungkin banyak orang tua yang ingin belajar. Hal simpel apa sih yang mungkin selalu ditanyakan dan kayaknya terlupakan gitu oleh orang tua? Ya. Justru di anak-anak zaman sekarang. Saya selalu mengatakan begini, seharusnya ya semua orang itu sebelum menikah dia mesti bisa menyembuhkan luka batin. Jangan sampai, kita kan semuanya punya luka batin ya, yang mungkin dapatnya dari orang tua kita, persaudaraan, teman kerja, atau siapapun, guru bahkan. Nah, seharusnya orang itu sebelum menikah dia mesti menyembuhkan luka batinnya. Jangan sampai kalau dia belum sembuh maka luka batin itu diwariskan lagi ke anak. Biasanya begitu, contoh kalau anak dibesarkan dengan dipukul, pasti nanti kalau kita punya cucu kita dipukul sama anak kita. Maka penting sekali tuh kita untuk sembuh dari luka batin dengan menyadari bahwa semua itu cukup di saya. Hal yang baik dilanjutkan, yang nggak baik udahlah cukup di saya gitu. Nah ini yang terus menerus untuk saya mencoba untuk menggaungkan kesadaran, meningkatkan komunikasi di dalam keluarga. Karena saya tuh juga terkaget-kaget dengan berita belakangan ini. Zaman dulu waktu saya kecil kayaknya kenakalan saya ngata-ngatain nama bapak gitu ya. Kalau sekarang itu udah kekerasan fisik bahkan menghilangkan nyawa. Dan ini menjadi suatu hal ada apa? Sehingga kok mereka menjadi panas, agresif, komunikasinya mandek, sama guru juga nggak santun. Zaman saya sekolah kalau saya dihukum sama guru saya nggak akan berani ngomong sama ibu bapak saya, bisa ditambahin di rumah gitu ya. Kalau sekarang itu beda lagi. Nah hal-hal pergeseran seperti ini maka ayolah kalau gitu kita perbaikin komunikasi kita di rumah, interaksinya diperbaikin. Karena kita di luar rumah itu adalah gambaran kita. Di rumah kita dimanapun berada itu adalah gambaran kita di rumah. Kalau kita di rumah dicintai pasti menjadi orang yang hangat di luar rumah. Sebaliknya kalau di rumah kitalah sumber masalah, biasanya di luar rumah musuhnya banyak begitu. Hadirnya di beberapa sekolah mungkin terakhir saya lihat di sosmed. Apakah memang guru-guru sudah mulai kewalahan bisa dikatakan tanda kutip menghadapi murid-muridnya? Anak-anak sekarang itu kan semakin pintar luar biasa karena mereka mencari informasi melalui teknologi. Tapi yang perlu adalah bagaimana mereka belajar jadi manusia. Belajar jadi pintar tuh gampang loh. Asal rajin pasti nyampe. Pintar itu gampang, asal rajin aja. Kalau dia jenius tapi males, pasti hidupnya amsyong ya, rusak pasti kan. Nah itu sebabnya untuk mengajarkan mereka menjadi anak-anak pintar, para pendidik itu udah tahu silabusnya bagaimana. Tapi bagaimana mengajarkan mereka, anak-anak ini menjadi manusia, karena ini sekolah manusia, bukan sekolah robot, maka dibutuhkan mungkin soft skill yang lain, seperti itu. Tambahan sedikit dong infonya, kalau nggak salah kamu melanjutkan kuliah lagi. Oh, jadi itu adalah sebuah 10 kali pertemuan yang akan mendapatkan sertifikat menjadi tenaga medis untuk bisa menolong para lansia. Paling tidak menolong diri sendiri, menolong keluarga, menolong teman-teman, dan memberikan informasi yang tepat baik melawan hoax yang terjadi di masyarakat soal bidang kesehatan. Nah, maka Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia membuka batch pertama tentang memberikan kelas buat ilmu ini dalam 10 kali pertemuan. Kabarnya bagaimana? Tentu banyak istilah-istilah Latin yang mesti dihafal, dan tentang bagaimana melakukan tindakan-tindakan P3K ketika kita atau keluarga kita bermasalah dengan kesehatan, dan memahami penyakit-penyakit dan mesti pergi kemana, dan juga sistem imun yang ada di tubuh. Bahkan kami diajarkan juga tentang vitamin-vitamin mana yang bohong, mana yang enggak. Juga kami diajarkan tentang ternyata banyak hal-hal tindakan kesehatan yang sebetulnya keliru gitu ya. Itu hanya mau nyari duit doang, tetapi dalam ilmu kesehatan itu tidak valid karena tidak ada penelitian yang base-nya itu, database-nya itu nggak kuat karena tidak melalui penelitian medis. Hal-hal semacam itu yang membuat kami lebih cerdas mengenai dunia kesehatan. Apakah ini terakhir permintaan dari almarhumah sehingga kamu mau? Enggak lah, kalau misalnya kalau mau dibawa ke sana ceritanya adalah kakak saya menginginkan saya balik ke kampus untuk meneruskan
kuliah saya di teknik sipil karena saya itu adalah lulusan Depok, jaket kuning, ngambil ilmu tertua yaitu Fakultas Teknik Sipil. Major saya environmental engineering. Maka keinginan almarhumah adalah saya melanjutkan buat S2, S3, bahkan mungkin sampai profesor kali ya. Tetapi kan setiap orang berbeda, punya tujuannya kan berbeda. Mungkin saya akan balik ke sekolah untuk melanjutkan disiplin ilmu saya. Tapi tunggu anak-anak saya selesai sarjana dulu. Karena ada yang lebih penting dalam hidup saya. Membuat anak-anak saya, anak-anak kami mesti lebih hebat dari ibunya. Kalau nanti saya hebat, anak-anak saya nggak jadi, artinya saya jadi ibu yang gagal. Berarti hanya 10 kali pertemuan BEM itu aja, Kak? Iya. Ikut deh. Untuk mendapatkan sebuah gelar atau gimana sih, Kak? Tadi udah dijelasin, nggak dengar artinya. Jadi diputar ulang aja supaya saya nggak ngulang. Oke? Iya. Thank you.